Mengapa ada orang yang menikmati keuntungan dengan cara-cara yang tidak adil dan kelompok yang menikmati ini justru sebagian minoritas umat manusia. Mungkin yang sekarang bisa disebut oligarki kayak apa gitu ya. Nah, penindasan ketidakadilan atau apapun nama dan apapun alasannya adalah tidak manusiawi. Semua hal itu adalah sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan atau yang kalau di istilahnya Freire itulah yang disebut dehumanisasi itu. Selamat sore, assalamualaikum teman-teman semua, teman-teman peserta pelatihan maupun teman-teman pemirsa visi Educare ya. Hari ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, Mas Toto Raharjo. Mas Toto Raharjo ini pensiunan dari satu NGO yang terkenal sejak tahun 70-an ya, namanya INSIS. INSIS ini, kelompok INSIS dulu ada almarhum Mansur Fakih, dan kemudian ada juga Mas Rum dan Mas Toto. Ini 3 serangkai yang merupakan satu kelompok yang bergiat dalam dunia pedagogi kritis di kalangan orang-orang dewasa ya. Dulu tahun 80-an itu ada beberapa kelompok yang concern mengembangkan menerapkan pedagogi kritis. Itu ada kelompok Romo Danu, itu pastor Jesuit di Jakarta. Kemudian ada kelompoknya Pak Mansur Fakih dan Mas Toto Masrum. Kemudian ada kelompoknya Pak Nur Faisi, Adi Sasono dan sebagainya. Pedagogi kritis ini sangat berkembang di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali tulisan tentang pedagogi kritis, tentang Paulo Freire, baik terjemahannya maupun karya-karya yang ditulis sendiri oleh orang Indonesia tentang Paulo Freire. Tetapi berkembangnya justru di luar sekolah formal. Lebih banyak itu dikembangkan oleh kalangan NGO dan untuk pendidikan masyarakat. Nah ini Mas Toto ahlinya. Mas Toto ini salah satu penulis juga di buku pendidikan populer yang saya baca ini mungkin tahun berapa ya, tahun 90-an kali ya. Itu yang saya paling ingat itu Sekolah Gajah. Nah ini nanti Mas Toto juga bisa cerita siapa sih yang menemukan Sekolah Gajah ini. Mungkin kita mulai aja Mas Toto tentang pendidikan kaum tertindas, tentang pedagogi kritis. Kita kalau bicara sekolah formal sebenarnya relasinya masih apa yang apa cocok pedagogi kritis itu diterapkan untuk sekolah formal gitu ya. Apa kritik-kritik Freire ini juga cocok apa yang terjadi di sekolah-sekolah formal. Nanti silahkan Mas Toto langsung aja berdialog dengan teman-teman. Teman-teman ini sebagian sudah mulai mengenal pendidikan kaum tertindas, pedagogi kritis mungkin sejak sekitar 10 tahun yang lalu ya, meskipun sebagian juga masih lamat-lamat. Silakan Mas Toto, waktunya saya serahkan. Oke, terima kasih. Saya kira kalau kita membicarakan pendidikan kritis ini sebenarnya sangat minoritas sebetulnya ini. Jadi kaum minoritas itu bukan kaum non muslim ya. Kaum minoritas menurut saya ya pendidikan kritis itu. Kalau yang muslim, yang non muslim, jangan-jangan dia juga bagian dari yang jangan-jangan yang tidak kritis gitu loh. Jadi sebetulnya atau jangan-jangan mereka mestinya malah bersatu mestinya gitu ya. Oke, saya tidak langsung ke kaitannya dengan sekolah ya. Saya akan bicara pendidikan kritis secara umum ya. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan Mas Bambang ya, kalau di Indonesia itu rame di diskusi ya, itu tahun 70-an lah kira-kira. Dan saya kira pendidikan kritis itu juga
satu nada juga ya dengan lahirnya generasi bunga ya, flower generation ya. Kira-kira flower generation itu kan golongan yang menolak kemapanan ya, artinya memberontak dengan situasi yang ada saat itu ya. Dan pada saat itu muncul bareng ya, tidak hanya pendidikan kaum tertindas, tetapi banyak juga kalau di dunia teologi juga ada teologi pembebasan, ada juga di dunia kesenian juga ada teater pembebasan, ada juga di dunia musik. Saya kira di tahun-tahun itu cukup marak ya, ada Pink Floyd, ada Queen, juga dimotori oleh Beatles ya. Itu semua nadanya adalah memberontak pada situasi kemapanan gitu, yang urusannya punya pada urusan bagaimana ketidakadilan di dunia ini sudah marak ya. Kira-kira itulah tahun-tahun itu, dan salah satunya adalah ada muncul Freire, ada muncul Ivan Illich dan lain-lain. Dan saya kira Freire juga mengakui bahwa pemikirannya tidak murni dari pemikiran dia. Ada banyak pemikir-pemikir, cuma saya kira kekuatannya Freire pada metodologi yang tidak hanya di pemikiran, tetapi juga ada panduan bagaimana orang bisa melakukan gitu ya. Itu yang membedakan dengan para pemikir-pemikir lainnya, tidak hanya wacana ya, tidak hanya diskurs ya, tidak hanya pemikiran, tetapi juga tindakan. Saya kira yang ditawarkan oleh Freire itu salah satunya apa yang disebut praksis itu ya. Saya kira itu cukup yang tidak dimiliki oleh pemikir-pemikir pada umumnya. Nah, saya kira-kira tahun-tahun itu ya banyak sekali dan berkembang. Nah, saya coba secara gambaran besarnya saja ini, sebetulnya pandangan yang kuat di kalangan para pendidik yang radikal ya, bahwa pendidikan ataupun yang berurusan pada proses belajar manusia itu pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik. Ya, ini yang menjadi tolok ukurnya di situ. Jadi juga dengan demikian nggak ada pendidikan yang netral, itu sebenarnya nggak ada. Semua penyelenggara pendidikan pasti punya mau atau enggak. Sebenarnya nggak ada yang netral. Nah, bahkan ya juga tidak terbebas dari upaya untuk, nah ini yang mayoritas. Hal yang lain itu sebetulnya orang-orang yang memiliki pemahaman kritis itu melihat bahwa ada banyak orang atau banyak pihak yang justru melanggengkan sistem sosial dan sistem sosial ekonomi maupun kebudayaan kekuasaan yang ada. Nah, ini yang saya kira tarik menariknya di situ. Kalau kita lihat tarik menariknya di dunia persekolahan aja juga, saya kira ya ada banyak orang yang memang hidupnya sudah diuntungkan dari apa yang ada, sehingga kalau disuruh berubah ya susah gitu ya. Jadi saya kira satu hal, kata kunci dari pendidikan kritis adalah tentu kalau Anda baca terusannya Paulo Freire pasti akan berkaitan dengan social movement ya, akan terkait dengan perubahan masyarakat, akan terkait dengan di situ gitu. Nah, kira-kira yang utama adalah bahwa pandangan asumsi bahwa pendidikan bagi aparatus yang tadi yang diuntungkan, bahwa dominasi selalu digunakan untuk melanggengkan dan melegitimasi yang
keadaan yang ada, ya sudahlah nggak usah dirubah untuk apa gitu ya. Karena, eee, kira-kira ya untuk apa dirubah gitu. Kira-kira kalau bagi, orang-orang yang berada di apa namanya, di lingkaran dominasi itu ya ngapain ada perubahan gitu loh. Nah, jadi hakikat pendidikan makanya di dalam kacamata orang-orang yang kritis, hakikat pendidikan tidak kurang tidak lebih sebagai sarana untuk ini bagi para yang tadi ya, yang sebaliknya itu justru untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Seperti berkaitan pada relasi kelas, relasi gender, rasisme, dan lain-lain ya. Jadi pandangan semacam itu dikenal dengan, kalau di kalangan para pendidik itu dikenal dengan, pandangan tentang reproduksi. Jadi ya sudahlah, yang ada kita anu aja terus, kita fotokopi. Jadi kalau ganti menteri, ganti apa gitu sebenarnya itu enggak ganti apa-apa, sebenarnya itu cuma mereproduksi aja. Paling-paling ya ganti istilah, ganti apa ya, anu aja, makanya disebut sebenarnya itu yang disebut hukum Parkinson itu sebenarnya, cuma untuk tambal sulam aja sebenarnya, tapi nggak pernah akan terjadi apa namanya, perubahan yang mendasar gitu. Nah, di sisi lain ada asumsi atau keyakinan bahwa pendidikan mestinya justru harus memproduksi kesadaran kritis seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender maupun kesadaran-kesadaran kritis yang lain. Nah, ini menjadi apa namanya, menjadi penting di sini. Nah, pertanyaannya apakah mayoritas, kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang terkait dengan pendidikan itu melakukan itu apa enggak gitu loh. Kalau enggak ya berarti enggak kritis, kira-kira itu aja gampangnya gitu. Nah, kira-kira kalau kita ngomong, jadi kalau begitu pendidikan kritis seperti apa? Yang pertama, ini udah nggak bisa ditawar nih. Mereka melakukan kritik terhadap pendidikan yang konservatif apa enggak? Kalau tidak ya sudah, itu artinya ya bagian yang mereproduksi tadi. Yang kedua, memberi ruang terhadap pengajar ya, guru, untuk menjadikan pendidikan sebagai agen dari perubahan sosial apa tidak. Kalau tidak ya bukan bagian dari pendidikan kritis tentunya itu. Nah, yang ketiga terkait seberapa jauh, terbangunnya pranata ya, atau, pranata kehidupan, atau mungkin bisa dipahami tentang bagaimana ekosistem yang ada, ekosistem yang lebih adil, yang lebih independen sebagai salah satu syarat untuk upaya untuk melakukan perbaikan di dalam pendidikan yang sebaliknya tadi, yang tidak kritis itu. Nah, ini kira-kira kalau ini ada beberapa pemikiran ini ya. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan tidak netral, itu harus terkait dengan situasi, harus ada kaitannya dengan politik, dengan kebudayaan, dengan ekonomi. Kalau enggak ya, kalau hanya, nah saya tidak sampai ke metode yang pasti panjang ini. Nah, bagaimana menerjemahkan bagaimana sebuah penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan itu semua. Itu sebenarnya ada metodenya, itu bisa dipelajari. Tapi yang utama kan sebenarnya ada di orientasinya dulu gitu loh. Jadi saya kira tadi juga sudah banyak diungkapkan ya tentang pendidikan kritis itu ya akan terkait dengan membebaskan dan juga ada unsur-unsur pemberdayaan dalam rangka membangkitkan kesadaran kritis tadi ya. Jadi pendidikan bukan mengambil jarak dengan masyarakat, tetapi harus terkait, bahkan memihak pada rakyat yang tertindas gitu. Nah, ini harus jadi ukuran-ukurannya. Nah, kalau ukuran-ukurannya enggak
kepada rakyat yang tertindas atau masyarakat kebanyakan ya, saya kira belum sampai ke situ gitu loh. Jadi kira-kira kalau kita mau meyakini itu ya pendidikan itu justru harus menjadi arena perlawanan terhadap ideologi yang sekarang ini berkembang, yang berkuasa, yang tentu saja itu sangat menindas ya, baik dalam politik, ekonomi, juga yang lain gitu, bahkan mungkin kebudayaan. Nah, tahun 70-an itu saya kira itu juga ada di dalam bukunya Freire ya, dikenal dengan masyarakat bisu itu. Nah, maka pada tahun-tahun 70-an orang-orang NGO itu lebih banyak concernnya di situ, bagaimana sih supaya masyarakat tidak bisu. Tapi seringkali ya sudah, yang penting bicara. Yang dibicarakan apa beda lagi. Nah, maka di sini teman-teman harus bisa membedakan ya antara kritis dengan vokal. Itu dua hal yang beda. Nah, tapi sekarang sehari-hari kebanyakan orang yang vokal, apalagi sering ngomong di televisi, dianggap kritis. Padahal enggak, dia cuma ngomong keras saja. Kalau kritis ya tadi menggugat pada dominasi penindasan apa tidak. Nah, kalau enggak ya dia cuma vokal aja. Makanya kan di dalam band ya, di dalam musik itu, grup band itu selalu ada vokalisnya kan. Vokalisnya ya artinya yang ngomong keras di depan gitu. Tapi belum tentu kritis gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi maka dibutuhkan aliran-aliran yang alternatif gitu ya, pemikiran-pemikiran menghadapi dunia baru yang saya kira secara keseluruhan didominasi oleh pemikiran yang positivistik tadi gitu ya, yang melahirkan pola masyarakat yang saya kira sekarang udah merebak kan, terutama yang ditentang adalah bagaimana prinsip-prinsip materialistik di kebanyakan masyarakat kita gitu lah. Itu harus menjadi bagian di pendidikan gitu. Atau nah, kalau dilihat apakah ke situ apa enggak pendidikan. Katakan mestinya kan tidak hanya perguruan tinggi, bahkan sampai dari pendidikan dasar sebelumnya harusnya sudah mulai mengkritisi kehidupan yang ada gitu. Tentu saja pasti ada batas, ada ukurannya ya, usia sekian ya apa. Mestinya kalau di perguruan tinggi ya sudah harus menentang, artinya harus menjadi mampu menawarkan menawarkan cara berpikir yang berbeda gitu. Tapi apakah betul? Jangan-jangan semuanya menjadi menjadi pengikut globalisasi yang sebetulnya kalau diusut-usut sumbernya ya dari neoliberal gitu, yang tadi akhirnya melahirkan prinsip-prinsip materialisme itu. Jadi kira-kira tadi kenapa ada kaitannya dengan perubahan. Bahkan kalau kita ngomong perubahan pun nanti beda-beda tuh alirannya. Katanya istilahnya sama perubahan, tapi bisa beda cara ngelihatnya. Kalau yang satu aliran itu perubahan itu dilihat progresnya. Progres itu artinya kalau dulu kemarin 10 kilo terus bertambah menjadi 20 kilo. Nah, ini bagus nih progres, ada perubahan. Tapi yang aliran yang lain melihat perubahan itu bukan dari situ, tetapi bukan dari progres, tetapi ada enggak sih perubahan pola relasinya? Relasinya berubah apa enggak? Tadi, jadi kan relasi itu kan dari usia, dari gender, dari kelas dan sebagainya, itu ada perubahan apa enggak? Nah, ini kira-kira mestinya pendidikan juga harus kalau yang pendidikan kritis ya orientasinya ke sana gitu Pak. Kan terjadi perubahan apa enggak. Nah, kira-kira saya kasih contoh saja ya, di Salam ya. Di Salam itu kita memahami bahwa minimal saya memahami bahwa orang dewasa itu pasti akan berkuasa terhadap orang-orang yang lebih muda. Nah, untuk itu maka
harus yang muda-muda ini, yang terutama yang siswa itu harus ada organisasinya. Nah, organisasinya itu dibentuk bukan hanya sekedar menjadi pelengkap penderita, tetapi organisasi itu dibentuk karena ada satu pandangan bahwa anak-anak itu bisa ditindas oleh orang yang lebih dewasa, yang lebih tua. Maka organisasi itu dibikin dalam rangka untuk itu gitu loh. Itu satu contoh lah praktek ya tentang, jadi ini relasi itu ya dari usia, gender, kelas. Nah, artinya ada orientasi ke perubahan relasi apa tidak. Oke, jadi kira-kira ya sama ya, artinya tetap urusannya adalah bagaimana sih proses pendidikan itu harus sampai pada membangkitkan kesadaran kritis tadi. Nah, apa namanya, ya kesadaran kritis itu ciri-cirinya selalu pada struktur yang ada ya, pada aturan main, pada apa namanya, ciri-cirinya. Artinya mampu nggak orang itu melihat ketidakadilan yang di situ ya. Oke, jadi kira-kira proses-proses pendidikan itu harus mempertanyakan ya, bahkan menggugat mestinya. Nah, saya ngelihat di perguruan tinggi kita juga hampir nggak ada yang menggugat dominasi pemikiran, menggugat neoliberal aja nggak ada gitu loh. Seandainya ada pun ya di luar kampus ya, ketika mereka diskusi sendiri atau apa, tapi di kampusnya sendiri kan nggak ada gitu. Oke, kira-kira itulah. Jadi kira-kira pendidikan jadi sekali lagi ya harus menjadi sarana untuk memproduksi kesadaran kritis sebetulnya itu. Nah, ini banyak ya. Jadi ada muncul ya, ini ciri-cirinya di dalam pendidikan kritis, apapun isunya ya selalu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya, jadi mengapa sebagian besar manusia menderita sementara ada pihak yang justru menikmati penderitaan orang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus hidup terus gitu. Mengapa ada orang yang menikmati keuntungan dengan cara-cara yang tidak adil, dan kelompok yang menikmati ini justru bagian minoritas umat manusia. Jadi sebagian orang yang tidak terlalu banyak gitu. Mungkin yang sekarang bisa disebut oligarki kayak apa gitu ya. Nah, penindasan ketidakadilan atau apapun nama dan apapun alasannya adalah tidak manusiawi. Semua hal itu adalah sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan, atau yang kalau di istilahnya Freire itulah yang disebut dehumanisasi itu. Nah, itu yang membedakan ya, kalau di Ki Hajar dia lebih banyak ngomongin kemerdekaan ya, kemerdekaan manusia, karena saya kira juga dipengaruhi saat itu pada masa-masa penjajahan ya, tetapi hampir tidak membicarakan soal dehumanisasi. Tapi saya kira perbedaannya kata merdeka ya antara Freire dengan Ki Hajar. Freire lebih menekankan tentang bagaimana proses-proses dehumanisasi ini. Jadi sementara dalam prakteknya sendiri, dehumanisasi itu kan bersifat mendua ya, terjadi atas diri orang yang tertindas dan juga atas diri orang yang menindas. Jadi sebenarnya yang tertindas juga sedang kehilangan kemanusiaannya, yang menindas juga sedang melupakan kemanusiaannya. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama tertindas mestinya gitu loh. Kalau mau ngomong penyadaran, dua-duanya sebetulnya dua-duanya harus mengalami proses penyadaran, kira-kira itulah. Oke. Nah, ini ada banyak lah, ini saya cuma mengambil aja ini, tapi intinya sebenarnya tadi satulah, bahwa yang kita hadapi itu ada banyak orang-orang yang tetap yang nggak setuju ada perubahan gitu loh. Coba sekarang bayangkan orang yang hidup sejak awal dalam nggak muncul, Mas. Halo? Muncul nggak?
Oh iya, baru muncul lagi. Bayangkan orang yang sejak kecil sekolah sampai profesor, sampai profesor tiba-tiba diminta untuk tidak menjadi pusat pengetahuan ya susah kan. Maka menurut saya Ki Hajar cukup cerdik itu mengeluarkan semua orang itu guru, semua orang itu murid, itu menurut saya itu metodologi itu. Itu metodologi bagaimana tadi supaya kalau di dalam Freire kan jelas tadi ya saya ngikutin itu ya, guru tahu segala-galanya, murid tidak tahu apa-apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kira-kira itulah. Jadi udahlah nggak usah ada perubahan ya karena itu sudah takdir lah macam-macam ya. Jadi ini kaum konservatif kayak gitu. Udahlah itu semua sudah ada ketentuannya lah. Nah, kalau kaum liberal agak agak suka juga moderat ya biasanya ya. Tapi ya tergantung gitu. Menguntungkan dia apa enggak gitu. Jadi tapi yang jelas ya pendidikan itu ya enggak usahlah terkait dengan sosial politik apa dan sebagainya ya. Jadi saya kira waktu ketika kampus dulu di zamannya Daud Yusuf ya, apa istilahnya Mas Bambang itu ya enggak boleh berpolitik lah, udah belajar aja. Saya kira juga itu pandangan ya sekolah aja lah, nggak usah main macam-macam. Jadi kira-kira itu. Nah sekarang pertanyaannya kan gini, seperti yang tadi di depan Mas Bambang ulas ya, dengan analisis kritis seperti yang kita bicarakan tadi dengan kasus membaca bukunya Freire sekarang terhadap posisi pendidikan dan struktur sosial yang ada saat ini, apakah dunia pendidikan kita telah menjadi bagian yang mereproduksi sistem dan struktur yang ada atau sebaliknya gitu loh. Maka kalau dia hanya mereproduksi hanya mereproduksi sistem dan struktur yang ada, maka pendidikan yang ada dengan demikian lebih menjadi masalah ketimbang pemecahan. Jadi posisi pendidikan hanya menyiapkan sumber daya manusia untuk mereproduksi sistem yang tadi. Jadi nanti pendidikan yang ada juga hanya akan melahirkan generasi untuk mereproduksi lagi. Kira-kira begitulah. Oke, mungkin saya lebih pengen diskusi dengan teman-teman ini jadi untuk mengingatkan saja gitu ya. Ini saya nggak ngomongin metodologi ya, ini baru mengganggu cara berpikirnya saja gitu. Jadi kira-kira itu Mas Bambang. Ya, oke, terima kasih Mas Toto. Ini banyak teman-teman nih, silakan teman-teman untuk merespon, bertanya atau Saya tadi masalah untuk Mas Bambang, tadi saya ngikutin katanya kok baca Freire susah ya, memang. Ya sebaiknya jangan cuma baca satu buku itu, malah lebih baik membaca ada satu tesisnya malah justru membaca tesisnya mahasiswanya Freire yang diterbitkan di Amhas dulu ya. Itu malah justru bisa membantu. Ya, soalnya kan Freire itu kan pertama nulis itu pakai bahasa Latin, diterjemahkan Perancis, lalu diterjemahkan bahasa Inggris, lalu baru diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu udah belepotan nggak karu-karuan itu. Oke, silakan. Nah kan teman-teman, salah satu pertanyaan yang dilontarkan teman-teman adalah ketika lalu berhadapan dengan kurikulum nasional, lalu guru seperti apa? Harus bagaimana gitu ya. Silakan teman-teman kalau mau menambahkan pertanyaan. Atau pertanyaan itu dulu ya, saya jawab ya. Yang Ya, tadi silakan Mas Toto. Nah, saya justru menyadari itu, saya justru ketika membaca mata pelajarannya di IKIP zaman dulu itu, ada yang namanya input, output itu. Inputnya siswa, outputnya adalah
lulusan. Lalu di atasnya ada environmental input, itu ada undang-undang, ada pandangan masyarakat terhadap pendidikan, ada macam-macam lah. Yang environmental input itu kita nggak bisa keep ya, tapi hanya bisa pengaruhi. Nah, yang di bawahnya itu ada namanya instrumental input. Instrumental input itu ada kurikulum, mungkin ada SOP, ada apalah macam-macam manajemen. Nah, pertanyaan saya justru apakah instrumental input ini dipegang masing-masing sekolah apa enggak? Kak, kalau saya di Salam, jelas instrumental inputnya kita tentukan, kita pegang sendiri. Jadi menterinya mau ganti tiap hari nggak ada masalah, wong kurikulumnya kita bikin sendiri kok, gitu loh. Itu jawaban tadi dari pertanyaan tadi itu, Mas. Nah, saya menduga seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu instrumental inputnya itu diserahin ke orang. Bahkan bangga ya saya menggunakan kurikulum Cambridge itu kan orang yang lain yang bikin gitu loh. Kira-kira itu Mas Bambang. Oke, silakan. Ya, silakan teman-teman melanjutkan tentang kurikulum juga boleh. Siapa dulu nih? Mbak Lepi tadi yang tanya tentang kurikulum. Iya Bapak, punten. Saya udah tulis di di grup juga sebenarnya. Saya izin untuk melontarkan di sini tapi izin juga untuk tidak bervideo karena saya agak nggak enak badan, Pak. Yang saya tanyakan itu di grup ya, apakah pendidikan ala Paulo Freire ini bisa diterima oleh seluruh sekolah di Indonesia gitu? Karena kan literasi guru mengenai Paulo Freire itu sangat terbatas dalam ruang diskusi saja gitu kan ya, Pak, ya. Untuk guru-guru yang memang notabene di bawah naungan Kemendikbud dan sebagainya itu kayaknya kurang baca gitu, termasuk saya gitu kan ya, Pak, ya. Kita itu bukan menjadi bahan bacaan wajib dalam basic yang kita miliki, padahal kan pas saya lihat ternyata ini tuh basic banget yang harus kita pahami banget sebelum kita terjun ke dunia pendidikan. Terus, Mas Toto, kalau boleh saya tanya, eee, Salam boleh dikasih cabang nggak di Cilegon? Bikin cabang di Cilegon, Mas Toto. Terima kasih. Minta jawabannya ya, Mas Toto. Makasih, Mas Bw. Silakan Mas Toto. Ini Ya, pertanyaannya yang pertama tadi. sebetulnya orang yang studi pendidikan yang kritis itu banyak tuh di departemen pendidikan itu. Saya tahu tuh banyak yang sekolah di tempatnya Mansur juga itu loh. Masalahnya bukan soal itu, masalahnya tadi dia ya belajar Freire juga, cuma dia adalah bagian yang tadi yang nggak mau ada perubahan gitu, wong dia udah enak di situ kok ngapain gitu loh. Itu satu. Jadi sekali lagi gimana ya, kesadaran itu kan makanya gini, saya kan di Salam menggunakan ada gium gini ya, mendengar saya lupa, melihat saya ingat, mengalami saya paham, menemukan sendiri saya kuasai. Nah, menurut saya kesadaran yang paling kesadaran yang paling tinggi ya ketika dia mengalami dan menemukan sendiri gitu loh. Sebetulnya bacaan itu untuk memantik tapi ada istilah Jawa yang menurut saya cukup, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu sebetulnya akan mana nih bahasa Indonesianya? Ilmu itu akan diperoleh kalau melalui tindakan. Kira-kira itulah. Ya itu praksis. Sebetulnya kalau pakai bahasanya Freire itu sebenarnya praksis itu. Itu. Kira-kira itu ya. Jadi sekali lagi penganut-penganut
pendidikan kritis ini memang minoritas ya, nggak banyak gitu. Tuh, nah, yang kedua pertanyaan buka cabang di Cilegon ya nanti kayak ayam fried chicken Franchise ya? franchise gitu ya, Anda aja bikin gitu. Bikin terus mau mengadopsi prinsip-prinsipnya di Salam ya nggak apa-apa malah. Tapi kalau Salam bikin di Cilegon ya nggak bisa, nanti jadi kayak ayam goreng itu nanti gitu loh. Oke, kira-kira itu. Silakan masih ada. Mas Toto, kenapa kok Ya. kalau di, luar persekolahan di Indonesia itu, pemikiran Freire kan, bukan hanya dipraktekkan tapi Ya. dibaca, dikembangkan, tetapi kok justru di dunia universitas, di sekolah guru, itu nggak diperkenalkan. Kalau nggak salah, bahkan kutipan Freire aja baru muncul, akhir-akhir ini ya, dengan Sekolah Merdeka, Peta Jalan, pendidikan guru merdeka itu ada kutipan sedikit tentang Freire. Tapi dunia perguruan tinggi kita hampir tidak, mengajarkan ini. Kenapa kok teks Paulo Freire ini tidak diajarkan? Saya kira nah waktu itu kan kita mengundang Freire ya, tahun-tahun itu ya, udah nggak bisa dilarang. Tapi saya kira tidak hanya Freire ya menurut saya, karena saya kira peristiwa G30S itu saya kira yang sangat membunuh pemikiran-pemikiran kiri sebetulnya. Jadi ya itu akibat aja. Tapi yang jelas bahwa ya kampus-kampus sudah nggak mengenal pemikiran-pemikiran kiri. Ya makanya kan berat sebelah itu ya sengklah itu kalau orang pundak kiri sama kanan. Nah ini terlalu banyak kanannya sehingga ya orangnya semua kanan semua ya. ya nggak seimbang semua gitu. Kira-kira itulah. Dan itu berlanjut tadi karena yang generasi berikutnya ya mereproduksi apa yang sudah dilahirkan pasca 65 itu, sehingga ya sudah, apalagi udah nggak kenal dengan orang lain yang memiliki bacaan yang lain dan sebagainya, ya sudah. Makanya yang menang ya sebetulnya liberal sebetulnya. Dan saya kira aliran motivator itu justru menjadi marak di kampus. Iya. Di jurusan manapun ya, psikologi lah apa semuanya motivator itu. Jauh dari pendidikan pemikiran kritis menurut saya itu. Oke, mungkin masih ada yang lain, Mas? Silakan Mas Rifki, Mbak Galis. Ada Ginanjar juga yang pernah berkunjung ke Salam. Silakan, siapa duluan? Izin boleh bertanya Pak, saya? Silakan Mbak Galis. Ya, mohon maaf sebelumnya. Selamat sore Pak Toto. Selamat sore juga kawan-kawan di sesi selanjutnya. Saya ingin Sore. bertanya, mungkin juga bisa jadi sedikit sharing atau mungkin bertanya dengan situasi yang terjadi gitu di tempat pendidikan saya. Saya adalah guru PAUD, pendidikan anak usia dini. Cuma kita bukan sekolah formal karena tidak memiliki bangunan sekolah pada umumnya. Kita bekerja sama dengan lembaga Singapura dan membuat kelas-kelas kecil di rumah dengan jumlah siswa terbatas. Nah, saya ingin bertanya soal ini. Kalau mungkin mayoritas kawan-kawan kan berjalannya di pendidikan formal, di sekolah SD negeri, mungkin swasta, dan Pak Toto sendiri bergerak atau berjalan di pendidikan alternatif. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini, Pak? Misalnya kita ingin melakukan pendidikan pembebasan atau pendidikan kritis di kelas dalam kondisi maksudnya dengan punya perspektif bahwa anak-anak ini adalah kaum yang tertindas ketika mengalami dehumanisasi dari orang tuanya yang mungkin menjadi penindas, tidak punya perspektif kritis dalam pendidikan, ingin melanggengkan status quo, misalnya ya tuntutan-tuntutan yang ada terhadap misalnya guru anak usia dini, misalnya tuntutan-tuntutan yang
tidak memandang fitrahnya anak, ingin anak harus menguasai keterampilan-keterampilan tertentu secara drilling, tidak sesuai dengan fitrahnya anak-anak. Nah, kalau di sekolah alternatif mungkin kan kita bisa menyeleksi orang tua yang mau berperan membangun atmosfer pendidikan kritis di rumah gitu, bersama kita berjalan bersama, trisentra. Mungkin ini akan dapat terlaksana di sekolah alternatif, tapi bagaimana dengan kawan-kawan yang harus melaksanakannya di sekolah formal? Apakah logika ini bisa berjalan ketika anak-anak sebagai kaum tertindas ini diberikan pendidikan eee, kritis, pendidikan pembebasan, lalu mereka akan menjadi agen kaum tertindas yang akan berjuang mengubah dunia penindasan di sekitarnya, mungkin termasuk orang tuanya. Jika ini bisa terjadi, apakah ini bisa menjadi opsi bahwa pendidikan berperspektif kritis ini mampu dijalankan di sekolah formal, sama berjalannya atau sama efektifnya dengan di sekolah alternatif, seperti itu, Pak. Terus saya juga, mungkin ini sedikit curhat, misalnya ada orang tua yang minta anaknya, eee "Tolong Miss, tolong anak saya dibuat jadi duduk tenang, jadi penurut dengan orang tua." Istilahnya penjinakan gitu terhadap anak-anak usia dini. Kenapa? Dan tren-tren yang sering muncul di media sosial, tren-tren yang laku dikonsumsi oleh masyarakat, terlihat dari komen yang banyak, diskusi yang banyak adalah tren-tren penjinakan terhadap anak-anak gitu. Kenapa adanya pendidikan untuk menjinakkan anak-anak ini? Saya jadi ingat juga tadi Pak Bambang sempat cerita soal sekolah gajah. Saya juga pernah ngobrol soal itu kepada beberapa kawan, dan pendapatnya bermacam-macam. Ada yang bilang, "Ya boleh saja, anak-anak kan memang dikasih pendidikan supaya jinak kayak si gajah. Gajah punya banyak kemampuan tuh, dia tidak merusak tanah warga lagi, jadi penurut, bukannya bagus." Cuma, ya saya merasa itu aneh karena anak-anak itu kan bukan hewan, dan proses penjinakan ini sendiri kan terhadap, pendidikan terhadap manusia hidup itu bukanlah pendidikan yang humanisasi, itu dehumanisasi misalnya. Mungkin mohon maaf kepanjangan, terima kasih, mungkin ingin mempertanyakan soal itu. Terima kasih. Silakan Mas Toto. Jadi tadi ya kalau Freire itu selalu ada kaitannya dengan perubahan ya, ada kaitannya dengan penyadaran. Nah, maka dalam metodologi juga sebaiknya para apa namanya, pelaku di sekolah itu, dia juga sebetulnya salah satunya juga harus punya kemampuan mengorganisir sebetulnya. Ya agak beda ya kalau umpamanya Anda bikin sekolah, udah nggak ada kaitannya dengan masyarakat, bikin aja, terus bikin pengumuman siapa yang mau mendaftar. Ya itu agak beda lagi, itu kayak Anda buka warung, jadi orang datang mau beli gitu ya. Ya udah kalau yang cocok ya beli gitu loh. Saya kira sekarang juga sama terjadi ketika pasca Orde Baru itu kan semua partai difusikan ya, lalu ada yang disebut floating mass, masa mengambang, sama sebetulnya. Terus ada istilah konstituen, bukan lagi anggota partai apa, konstituen. Konstituen itu bahasa lainnya adalah konsumen. Makanya ya dia konsumen yang hanya akan berhubungan 5 tahun sekali. Makanya ya jangan, ya apa relasi ideologinya nggak ada, ya akhirnya ya harus main duit dong. Itu implikasi itu akan terjadi. Nah sama, kalau Anda bikin sekolahan kayak bikin warung, ya orang yang datang cuma mau beli. Beda kayak kalau di Salam itu kan nggak kayak gitu. Artinya dulu hanya beberapa orang, terus oke mulai ada kesepakatan-kesepakatan. Nah bahkan yang diseleksi di Salam ini kan orang tuanya bukan anaknya. Kalau anak kan nggak ada masalah apa-apa. Cuma urusannya kuotanya masih cukup apa enggak gitu loh. Nah sehingga sebetulnya ketika kita mau membangun, makanya disebut pengorganisasian tadi, yang pertama harus dilakukan ya pengorganisasian pikiran sebetulnya. Nah pengorganisasian pikiran itu melahirkan kesadaran baru gitu loh. Oke,
mungkin awalnya dulu ya kumpul orang tua yang merasa ada masalah nih dengan dunia pendidikan, awal mulanya bisa dari situ. Kira-kira itu. Nah, agak susah kalau Anda bikin sekolah, udah bikin terus orang lain, waduh ini kok bagus ya. Jadi mereka datang ya jadi kayak konsumen aja, sehingga agak sulit ketika berhadapan dengan pandangan-pandangan seperti yang Anda ceritakan tadi. Bahkan kayak di Salam pun yang sudah melalui proses seperti itu aja nggak gampang. Karena kita juga menyadari bahwa orang-orang di Sanggarana Alam ini juga bagian dari pendidikan yang ya konvensional tadi itu ya sama. Jadi nah cuma di dunia ini kan kita urusannya ini kan sebetulnya kalau pakai bahasa yang agak halus itu kita berlomba memaknai dunia. Tapi kalau mau pakai bahasa yang agak kasar ya, sebenarnya kita ini bertarung untuk berebut nih pandangan yang kayak apa nih yang bisa berkembang di sini. Sebenarnya pertarungan sebetulnya. Kira-kira itu Mas Bambang. Silakan yang lain. Yang mau menyambung, Mas Kun-kun. Ya, tadi pertanyaannya kira-kira mungkin nggak ya model kayak gini dilakukan di sekolah-sekolah formal? Ya. Ya agak susah sih menurut saya gitu ya, agak susah karena itu bagian dari reproduksi tadi juga ada bagian. Emangnya negara nggak punya kepentingan apa? Ya dia juga punya kepentingan gitu loh. Kalau rakyatnya kritis semua kan susah penguasanya. Jadi sebenarnya tadi Mas Toto nyambung. ya, Jadi nggak mungkin ya seorang guru pedagogi kritis gitu, guru yang sendiri membangun kesadaran kritis murid-muridnya di tengah sekolah yang menindas, yang konvensional. ya mungkin hanya dia sendiri. Hanya dia sendiri ya, dia mampu nggak mempengaruhi atau menciptakan ekosistem itu. Kalau dia menang ya bisa, tapi kalau kalah ya susah, ekosistemnya udah begitu. Bahkan di sekolah-sekolah alternatif pun tidak semuanya instrumental inputnya dipegang gitu loh. Bahkan ya banyak yang menyerahkan diri kepada pihak lain gitu. Saya kira agak susah lah ya. Nah, ya. Ya paling-paling makanya menurut saya umpamanya kayak sekolah yang Merdeka Belajar itu paling tinggi cuma membikin supaya anak itu tidak tertindas, supaya anak itu lebih senang, lebih riang gembira. Tapi belum tentu menyentuh sampai ke kesadaran kritis, agak susah itu. Saya aja di Salam itu ya perjuangannya berat untuk memasuki itu gitu loh, enggak gampang gitu loh. Jadi saya agak pesimis sih kalau di sekolah-sekolah formal gitu. Ya paling ya tadi bisanya guru-guru ini mencuri lah melakukan apa istilahnya? Ya melakukan kerja-kerja dinas gangguan, mengganggu aja. Tapi kecuali tadi bisa mempengaruhi ekosistemnya ya itu bagus lah. Tapi kayaknya kerja berat itu. Mas Kun-kun tadi mau ngomong, silakan. Mungkin aja, silakan. Ya, kalau pertanyaan kan udah dilontarkan Mas di grup tadi ya. Terkait dengan bagaimana sistem kurikulum yang digunakan gitu ya. Di sekolah alternatif apakah memang mengacu ke kurikulum nasional atau memang menciptakan kurikulum baru gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Mbak. Oke. Itu aja Nyambung mungkin aja mungkin, silakan. Ya Pak. Mungkin aja sekalian silakan. Cukup dulu Mas. Ini dulu. Oke, silakan Mas. Ya kembali ya, saya juga berpikir ini kenapa sih ya setiap ganti menteri kok urusannya kurikulum aja gitu loh.
Kenapa ya kan dulu guru sekolah itu kan dikasih pelajaran bikin kurikulum, ngapain dibikinin gitu loh. Kenapa departemen tidak cukup membikin apa ya, semacam semacam apa namanya, aja panduan tentang oke ya, sekolah yang kalau usia sekian yang mesti dicapai seperti apa atau apa saja gitu yang ya lebih ke konsep ya. Nah, yang melakukan, yang bikin kurikulumnya ya guru. Atau ya mestinya kalau memang ada desentralisasi, ya kabupaten ngumpulin kecamatan, kecamatan ngumpulin ini kalau ngomong negeri ya, kecamatan ngumpulin yang desa-desa itu. Oke, nah mestinya kan kalau kita mau ngomong lokalitas itu kan mestinya di tingkat itu gitu loh. Mestinya kenapa enggak gitu, tapi ya kembali lagi ini juga urusan proyek tadi itu bikin kurikulum kan ada duitnya itu Mas. Jadi kalau itu dihilangin ya susah gitu. Itu sama dengan ujian ya, kurang apa udah sampai ke pengadilan, udah kalah, tapi masih aja karena apa, satu, itu proyek, ada duitnya. Yang kedua kalau saya menduga bahwa pemerintah itu nggak punya instrumen lain untuk melihat perkembangan. Ujian atau ulangan itu salah satu instrumen, satu-satunya instrumen yang bisa diandalkan secara mudah gitu loh. Sehingga ya agak susah ya, agak susah dihilangin ya nanti ganti istilah aja gitu loh. Saya kira itu sih Mas, jadi kembali lagi tadi untuk menguasai instrumental input aja agak susah. Enggak, saya belum lihat ya sekolah-sekolah menyadari untuk menguasai menguasai apa namanya, instrumental inputnya. Umpamanya sekolah-sekolah seperti The Brito aja sudah goyah ya, udah mulai waduh ternyata dengan cara kita sendiri kok anak-anak kita enggak gampang masuk ke perguruan tinggi. Nah itu ya mereka akhirnya kok sama Muhammadiyah kalah gitu ya, udah akhirnya kembali ke apa namanya, ke tradisi-tradisi yang ada gitu. Saya pikir di situ agak susah. Nah, jadi kurikulum itu benar-benar menjadi alat ya, menjadi alat untuk mengontrol gitu loh. Padahal mestinya kurikulum itu adalah bagian independensinya sekolah mestinya. Tapi kalau sekolahnya sendiri nggak independen ya terus ngapain gitu ya. Pasti ya udah mendingan nah repotnya kan nanti bingung lagi karena kenapa bingung? Karena membikin alat yang tidak dikuasai, yang bikin orang lain kok, itu loh. Kira-kira itu Mas Hambang. Iya. Oke, silakan ada yang lain? Ada Mas Reza, ada Mas Harjono, Bu Mukmi, Mbak Dewi. Bung Rifki ada pertanyaan? Mas Pak Bambang, Bu. Ayo silakan yuk. Mas Toto, kalau mendengar narasi tadi ya apa namanya, jadi sekolah kita itu kan ada sekolah negara, ada sekolah yang diciptakan oleh masyarakat ya kan. Apa namanya, seperti di Mas Toto tadi sekolah alternatif gitu kan. Nah, apa namanya, sementara kita ini kan ada satu tema tentang pendidikan yang lebih logis gitu kan. Pendidikan yang menumbuhkan sikap kritis itu ya, di pendekatan teroris kritis itu. Nah, mendengar narasi tadi saya agak pesimis gitu ya, kalau misalnya kita ingin membangun sebuah peradaban masyarakat yang kritis, sementara sebagian besar pendidikan kita itu kan dibangun oleh suatu tatanan yang yang sudah established gitu ya,
Sementara sebagian kecilnya berusaha membangun, suatu pendidikan yang menyadarkan gitu. Sementara yang lebih dominan itu negara kan, begitu mendominasi gitu kan dengan kurikulum nasionalnya misalkan. Sementara kita sendiri kalangan pendidik yang kritis ingin ada sebuah pembaharuan gitu kan, seperti masuknya pemikiran-pemikiran kritis ala Paulo Coelho gitu. Saya agak pesimis gitu kalau kalau melihat seperti ini. Nah, menurut Mas Toto kira-kira, ke depannya ini akan seperti apa gitu kan, masyarakat kita itu kan dengan kurikulum seperti ini gitu. Ya itu Mas Toto. Ya ini apa, saya kebetulan ini di Salam ini kan mau memperingati ulang tahunnya Salam yang ke-25 ya. Terus diskusi minta saya kira-kira apa ini temanya Pak gitu. Nah saya temanya adalah saya meminjam judul cerpennya A.A. Nafis itu Mas Bang. Robohnya surau kami itu. Nah saya pinjam judul cerpennya A.A. Nafis itu ya ini runtuhnya sekolah rakyat kami ini sebetulnya udah runtuh, ini udah roboh, ini udah nggak ada. Jadi pendidikan kritis makanya disebut pendidikan rakyat ini nggak ada sebenarnya. Hampir orde lama dulu lumayan mulai tapi belum tuntas sudah gonjang-ganjing sampai ya sekarang ini nggak ada pendidikan. Jadi sementara pendidikan formal yang ada tadi, yang ada ya hanya menciptakan SDM kalau pakai istilah mereka sumber daya manusia yang mereproduksi apa namanya struktur dan sistem yang ada gitu loh, nggak akan ada gitu. Seandainya ada ya kecil-kecil lah, itu nggak terlalu kuat gitu karena yang mainstream hampir tidak berada di situ gitu. Ya, tapi ya kembali saya ingat ya ada tulisan di tahun 70-an juga nih yang ditulis oleh Schumacher gitu ya. Yang judulnya Small is Beautiful gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jangan-jangan perubahan itu ya memang harus dari yang kecil-kecil gitu. Tapi mestinya banyak di mana-mana gitu loh. Nah, kira-kira itu sih. Nah, Kak ya sekali lagi kalau mengandalkan pendidikan mainstream yang ada, saya agak pesimis ya. Saya juga banyak apa namanya sering ketemu dengan perguruan tinggi ya hampir nggak ada kegelisahan memikirkan ke apa yang didiskusikan teman-teman ini hampir nggak ada itu. Jadi semakin redup lah, makanya saya katakan bahwa tema yang didiskusikan teman-teman di sini ini sebenarnya tema yang minoritas, ini tema yang nggak menarik. Kalau di publik itu nggak ada menarik-menariknya nih. Walaupun banyak orang yang tertindas itu, tetapi sekali lagi bahwa yang tertindas itu juga mengambil ideologinya yang menindas itu ya seperti yang diomongkan Freire itu, karena mestinya dia akan disadarkan di dalam proses pendidikan, tetapi proses pendidikannya juga tidak menyadarkan ke sana. Kira-kira itu Mas Rizky. Nah, makasih Mas. Nah ini Mbak Dewi ada pertanyaan nih, tapi sebagian sebenarnya udah dijawab Mas Toto ya tentang bagaimana Sanggar Alam mengatasi keterbatasan instrumental tadi, misalnya soal kurikulum. Sanggar Alam kan ya bikin kurikulum sendiri ya. Ya. Dulu tidak peduli mau diakui negara atau enggak ya, dan akhirnya diakui itu pun hanya sebagai sekolah kesetaraan ya, dan bagi Salam itu juga enggak masalah. Gimana Mas Toto, kalau mau mengatasi keterbatasan instrumen mental tadi, apa memang harus radikal atau bisa kompromistis? Enggak, kalau ya ini sangat tergantung karena kita kan tadi mengorganisir orang tua juga kan. Nah, kecuali orang tua udah nggak pada setuju ya habislah kita gitu loh.
Tapi sudah 25 tahun ternyata mereka ya adalah yang tarik-menarik itu ada, tetapi hampir nggak ada yang bahkan untuk urusan status saja hampir mayoritas orang tua udah nggak terlalu pusing ya. Umpamanya akreditasi, mau dinilai A apa B apa C udah nggak peduli kita gitu loh. Jadi saya pikir ini juga bagian tadi bagaimana melakukan dialog dengan orang tua itu menjadi penting. Karena tidak hanya penyelenggara orang kayak saya, kayak Bu Wahya yang mendirikan, tetapi kalau tidak didukung oleh ekosistem ya agak susah itulah. Nah, menurut saya itu justru bukan keterbatasan kalau menurut saya. Karena kita sangat sadar bahwa instrumental input itu harus kita pegang, harus kita kuasai sendiri. Kita nggak mau menggunakan, artinya itu udah prinsip malah gitu loh. Maka ya keuntungannya apa? Keuntungannya yang mainstream ini mau ganti kurikulum mau apa ya kita nggak. Wong kita udah nggak khawatir, wong kita udah menghitung biangnya kok. Kita kan membuat kurikulumnya itu kan udah dipelajari juga. Kita juga mempelajari kurikulum yang mainstream juga gitu loh. Jadi bahkan kan akhirnya kayak kemarin yang ketika departemen memutuskan membuat Merdeka Belajar kan malah justru kita menjadi trendsetternya kan, malah mereka belajar di Salam, kira-kira seperti itu. Jadi nggak khawatir sih kita. Yang khawatir itu kalau umpamanya ada peraturan yang keras, kalau tidak mengikuti bubar. Nah itu ya kalau saya sih gampang aja, kalau mau dibubarin ya di depan orang tua siswa gitu loh. Jangan cuma pakai surat umpamanya kayak gitu ya, tapi sampai detik ini sih belum ada ya. Mungkin karena kecil ya, karena Sanggarana Alam itu kecil gitu. Kalau besar ya mungkin ya bisa jadi masalah, tapi karena kecil ya udahlah biarin aja, udah nggak mengganggu kok gitu loh. Kira-kira itu sih. Tapi seperti di Amerika juga sebenarnya murid-murid yang akhirnya bersekolah di sekolah alternatif atau homeschooling itu jumlahnya sangat besar, lebih dari 30% kalau di Amerika. Ya, tapi juga ada pengalaman yang lain di negara-negara seperti di Jerman, di Prancis, ada juga dibubarin, dipersulit gitu loh. Ya karena ketika negara merasa wah ini mengganggu nih. Wah ternyata maka saya sejak awal itu tidak main jargon ya, ini pendidikan kritis apa enggak, nah itu nggak usah bikin penyakit gitu loh. Bahkan kayak Freire aja kan saya menyembunyikan cukup lama ini hanya karena ada orang-orang lain yang wah ini kayak Freirean gitu ya, akhirnya kebongkar lah kayak gitu. Tapi kan sejak awal kita juga nggak pernah membuat label-label yang aneh-aneh gitu lah, enggak. Ya udah ini belajar aja lah, belajar secara manusiawi itu aja. Jadi nggak ada label pendidikan kritis enggak ada. Itu nanti bisa jadi bumerang gitu loh. Kira-kira itu Mas Ambang. Ya, ada lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang bergerak di sekolah formal, sekolah konvensional ini tantangannya pasti tidak mudah, dan memang kalau kita mau mengubah pendidikan kita untuk menjadikan siswa itu punya kesadaran kritis, itu sebenarnya kita tidak bisa bergerak secara individual. Kita harus bergerak secara bersama-sama, dan itu butuh pengorganisasian, bahkan harus barangkali jangan-jangan harus membuat lembaganya sendiri gitu ya, membentuk sekolah sendiri. Nah itu Sekarang kayak sekarang Salam izinnya PKBM itu karena yang memungkinkan itu gitu loh. Kalau mungkin ganti lagi nggak tahu apa yang memungkinkan apa ya bisa ganti lagi. Tapi kan
ekosistemnya kan nggak berubah gitu loh. Yang jelas nggak mungkin lah izin formal itu nggak mungkin gitu. Ya, tapi bagaimanapun, secara individual kita bisa juga mengembangkan ruang-ruang meskipun terbatas ya, dengan mempelajari, dengan, mencoba mempraktekkan, paling enggak di antara 20, 100 orang guru, ada satu guru yang, coba membangkitkan lagi kesadaran kritis murid-muridnya ya, menyadarkan tentang realitas sosial dan menumbuhkan harapan-harapan pada muridnya untuk, bergerak melawan realitas yang tidak adil itu. Jadi, bagaimanapun masih tetap ada ruang sekalipun itu tidak mudah dan, tantangannya sangat besar. Pertama karena tadi bahwa bahkan teksnya saja tidak dipergunakan, tidak dipelajari di sekolah guru, di, lembaga-lembaga pendidikan. Nggak usah ini Mas Bambang, nggak usah Freire ya. Di IKIP itu mulai tahun 78 itu sudah menghapus mata kuliah filsafat pendidikan. Iya. Apalagi Freire ya udah nggak mungkin lah. Karena nggak berpikir tadi, pikirannya udah materialistik kok. Ngapain filsafat susah-susah amat, nggak ada gunanya gitu loh. Iya. Ya ini memang ada tekor ya di pendidikan kita. Bahkan kalau di sekolah-sekolah guru Amerika itu, pedagogi kritis, Freire ini menjadi subjek Ya. dalam pembelajaran mereka. Meskipun akhirnya itu dikritik, pedagogi kritis ya hanya sekedar menjadi metode ya, tidak dikaitkan dengan upaya, melawan ketidakadilan tadi, melawan sistem struktur ya. Akhirnya cuma metode. Itu kalau kita pelajari juga literasi kritis yang dikembangkan di Australia, itu juga kayaknya udah dipisahkan dari ideologi, Freire-nya ya, hanya metode aja. Oke, mungkin teman-teman ini, hanya sekali lagi kemudian, meskipun diskusi kita cukup mendalam, membuka lagi wawasan kita, tapi ini kembali, baru menjadi awal ya. Teman-teman, bisa mempelajari lagi, tulisan-tulisan Freire atau tokoh-tokoh lain tentang pedagogi kritis, dan juga jangan lupa di Indonesia juga ada pemikir-pemikir yang ngomongin pendidikan yang memerdekakan itu, Ki Hajar Dewantoro, ada Muhammad Syafi'i, ada Tan Malaka. Teman-teman juga perlu mempelajari itu dan mencoba mempraktekannya, mengorganisir diri supaya lebih banyak lagi, orang yang, mengetahui dan berbicara tentang, pedagogi kritis. Kemudian kalau bisa juga mengorganisir dalam bentuk satu, sekolah sendiri ya, atau membebaskan sekolah dari belenggu kekuasaan ya, membuat kurikulum sendiri baik bergerilya ya. Itu, ada juga sekolah formal yang, diam-diam kurikulumnya tidak mengikuti kurikulum pemerintah. Itu, sekolahnya Pak Arifin misalnya di Cimahi, Bandung ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara Cikal dan sekolah-sekolah elit, mereka kayaknya punya privilege untuk bereksperimen dengan kurikulum sendiri. Sementara sekolah yang reguler itu dipaksa untuk mengikuti kurikulum yang ditetapkan, bahkan sampai buku pelajarannya. Dan ini saya kira, awal yang bagus untuk, mempelajari lagi pedagogi kritis, untuk berpraktek, dan kita nanti akan mencoba satu hal yang sangat kecil, yaitu mencoba, membuat satu, kegiatan belajar mengajar yang dialogis, yang, eee, ngomongin juga, isu-isu ketidakadilan. Mungkin itu boleh saya tutup sesi ini. Ya, mungkin kalau teman-teman mau agak mendalami, Freire ya, saya pikir
di pendidikan populer itu kan udah mencoba mempermudah ya orang untuk memahami braille dan itu cukup lengkap ya. Mungkin nggak tahu nih di Insis masih ada apa enggak itu di Insis Ya, Press. buku ini ada di Tokopedia, di Shopee itu ada ya. Jadi kalau pesen juga gampang, entah itu buku asli atau bajakan, kayaknya baca. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Toto udah sharing dengan teman-teman guru. Terima kasih teman-teman semua yang ikut pelatihan ini. Semoga dari diskusi ini teman-teman bisa merancang mencoba ya bereksperimen dengan satu kegiatan belajar mengajar yang transformatif, yang membebaskan, dan kita akan berhadapan lagi kesadaran bahwa hal-hal yang kita lakukan pasti akan sangat terbatas apabila kita tidak mengorganisir diri, tidak bergerak bersama-sama. Terima kasih, selamat sore, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.